Perbedaan itu muncul karena adanya dua sistem penentuan puasa itu. Ada yang menggunakan ru'yah, melihat, ada yang menggunakan hisab. Pada dasarnya semua cara ini dibenarkan, ya. Tapi ada yang fanatik harus melihat, maka akhirnya muncul perbedaan itu. Kemudian juga penentuan itu ditentukan dari pertemuan, ya, konjungsi antara bulan dan matahari. Kalau terjadi konjungsi itu sebelum terbenam, maka besoknya orang berpuasa atau sebaliknya. Nah, kita mengacu dulu pada firman Allah di surat Al-Baqarah di 185, ya. Itu di tengah-tengah ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi sedikit, ya, sepotong ayat ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kamu melihat syahra itu bulan, maksudnya hilal, bukan bulan planet, tapi hilal, ya, falyasum, maka hendaklah ya berpuasa. Jadi berdasar ayat ini ada yang beranggapan bahwa menentukan awal puasa mesti melihat. Oleh karena itu nanti kita dudukkan, ya, pemahaman kata-katanya dulu. Di sana Allah menggunakan syahidah, ya. Syahidah itu dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi, yaitu kata kerja masa lampau. Artinya menyaksikan. Dan syahidah sebetulnya tidak mesti dilihat dengan mata. Dia mempunyai banyak arti, nanti disebutkan di sini. Bisa berarti menyaksikan, melihat, mengakui, mengetahui, bahkan menghabarkan. Jadi yang pasti syahidat tidak mesti dilihat, karena kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu kita tidak melihat Allah. Yang kita lihat adalah kekuasaan Allah. Jadi bukan Allahnya, bukan zatnya. Itu termasuk juga penggunaan lafaz syahidah. Dari situ kemudian diambil istinbat pengertiannya bahwa melihat bulan, menentukan awal bulan Ramadan itu tidak mesti melihat. Makanya muncul kemudian hisab. Jadi bisa dengan perhitungan. Kalau bisa dilihat lebih baik, tapi tidak selamanya, karena mungkin cuaca yang menghalangi, ada mendung, ya. Jadi seringkali terjadi perbedaan seperti itu karena sistem yang berbeda-beda. Ada juga yang berpendapat bahwa bulan ini harus bisa dilihat. Jadi hilal itu harus dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, berarti belum masuk awal Ramadan. Tapi ada yang beranggapan cukup mengetahui adanya. Jadi wujudul hilal, sesuatu yang wujud, belum tentu bisa dilihat. Pokoknya ada. Jadi berdasarkan perhitungan ada, ya sudah. Jadi syahidah mempunyai banyak arti. Kemudian dilanjutkan minkum. Itu dua kata yang dari min, yang berarti dari, kum itu kamu sekalian. Huruf min di dalam bahasa Arab itu mempunyai arti antara lain menunjukkan sebagian. Di sini berarti sebagian, ya. Sebagian dari kamu. Jadi artinya tidak semua orang. Itu disebut nanti tawaidi. Min juga
bisa berarti tiap-tiap. Jadi setiap min ya. Di sini yang penting berarti sebagian. Jadi paman syahidah minkum, barang siapa ya menyaksikan di antara kamu. Jadi ada orang yang menyaksikan. Sebagian dari kamu, kata ini disebut sebagai min tabi'i, istilah Arabnya ya, pokoknya menyatakan sebagian, yaitu min yang dipakai untuk menunjukkan sebagian, bukan semua. Artinya apa? Artinya yang harus menyaksikan, harus melihat bulan itu tidak semua orang, tapi cukup 1-2 orang atau beberapa kelompok orang, kemudian dilaporkan dan itu disebar, disumpah dan sebagainya. Jadi seperti ini ada di firman Allah yang lain ya. Bandingkan aja. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini di surat Al-Imran 104. Yang jadi masalah di sini minkumnya. Wa takum minkum. Adalah ada di antara kalian. Jadi tidak semua orang. Satu umatun yad'una ilal khair, yang mengajak kepada khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Jadi mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada ma'ruf, hal-hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Yang jadi persoalan kan minggu. Ini artinya bahwa tidak semua orang itu wajib menjadi mubalik dalam arti yang profesional. Tapi cukup sebagai orang yang mendalami ilmu-ilmu dakwah, kemudian jadi mubalik ya, mubalik kondang, mubalik ini dan sebagainya. Tapi kewajiban dakwah tetap ada kepada semua orang, cuma tidak profesional. Jadi setiap orang wajib berdakwah berdasarkan hadis itu, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah ya dariku ini walaupun satu ayat. Jadi setiap orang wajib berdakwah dengan caranya. Tapi tidak semua orang wajib menjadi mubalik atau dai yang kerjanya memang berdakwah kemana-mana. Itu cukup sebagian. Karena di ayat ini dikatakan wal takum minkum. Ya, minkumnya itu yang sebagian. Jadi berdasar ayat ini dipahami bahwa tidak semua orang wajib menjadi dai yang profesional, tetapi cukup sebagian saja. Kemudian asyahr di sini berarti bulan dalam arti hilal, ya, bukan bulan planet matahari dan bulan itu kan. Nah, maksudnya bulan yang berhubungan dengan waktu, bukan planet bulan. Ya. Sebab kalau planet bulan bahasa Arabnya disebut qamar. Kan ada tahun yang disebut qamariyah, ada syamsiyah, ya. Ada perhitungan tahun melalui bulan yaitu hijriyah, ada yang syamsiyah itu yang masehi. Jadi barang siapa melihat itu maka falyasum, maka berpuasalah. Demiku kata-kata hu di situ pada ayat itu berarti dia atau nya, ya, yang maksudnya bulan Ramadan. Jadi berdasarkan ini ada dua kubu, yang sebagian mengatakan boleh dengan menghitung yaitu hisab, atau sebagian lagi mengatakan mesti dilihat karena berpegang pada kalimat syahidah. Tapi sebagaimana kita lihat tadi, syahidah sebenarnya tidak harus dilihat, tapi diketahui. Ini ada beberapa penjelasan. Seperti tadi saya sebut, syahidah tidak selamanya berarti melihat langsung, ya, tidak mesti. Tetapi juga bisa berarti mengetahui. Contohnya, ucapan yaitu syahadat. Jadi ketika kita mengucap asyhadu an la, itu
itu kan nggak pernah melihat Allah. Sampai kapanpun kita tidak akan melihat Allah, tapi kita menyaksikan, ya, mengetahui adanya kekuasaan Allah di sana. Jadi bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, itu maksudnya mengetahui. Ya. Demikian juga persaksian bahwasanya Muhammad itu hamba dan rasulnya, bukan menyaksikan dengan mata, tetapi mengetahui dengan dalil-dalil. Seperti kata ro'a di dalam bahasa Arab, ya. Ro'a itu melihat, tapi tidak selamanya harus dengan mata. Seperti sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Itu apa yang orang artikan? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin kita melihat Rasulullah sholat. Jangankan kita, di zaman Rasul saja tidak semua bisa melihat. Rasul kan di depan jadi imam. Nah, jadi kata ro'a itu sendiri bisa berarti mengetahui. Bahkan dalam kaidah bahasa Arab, kata ro'a itu terkadang wajib diartikan mengetahui, bukan melihat. Jadi pada hadis shallu kama ra'aitumuni itu artinya mengetahui. Dari mana kita mengetahui? Dari dalil yang ada. Jadi bukan melihat. Kalau melihat nggak mungkin. Kita sholat di belakangnya bisa melihat, nggak mungkin. Jadi harus kembali ke bahasa. Jadi berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa puasa bisa dilakukan dengan dua cara. Tadi seperti itu. Dengan ru'yat tadi dari kata ru'yat, ya, dia langsung. Kedua dengan perhitungan yaitu hisab, ilmu falak. Keduanya intinya sama. Jadi tujuannya mengetahui. Hadis-hadis yang terkait dengan ru'yat itu banyak. Di bawah saya buat. Ini cerita anak Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sekolah. Jadi Ibnu Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu." Ini juga jadi anda ra'aitumuhu di sini tidak mesti melihat, sebetulnya mengetahui, ya. Apabila kamu melihatnya, ini karena yang memakai dalil ini orang-orang yang beranggapan harus melihat. Apabila kamu melihatnya, masuk, maka berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jadi yang pertama tadi melihat hilal 1 Ramadan, yang kedua wa idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihatnya itu hilal 1 Syawal. Fa'aftiru, maka berbukalah. Fa'inhu ma'alaikum, jika dimendungkan atas kamu, waktu lalu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kan bulan itu dalam Hijriah itu 29 atau 30. Jadi terkadang Nabi berpuasa 29 hari, terkadang 30 hari. Kalau mendung, karena dulu tidak dipakai hisab, jadi boleh yang melihat langsung. Kalau mendung ya sudah ditangguhkan sampai besoknya. Yang penting kita tidak boleh ragu. Jadi kalau belum mau berhari raya besok, ya yakin aja besok. Jangan berkata saya masih ragu. Karena keraguan ini haram berpuasa. Itu disebut ya musyak. Man shoma fi yaumi yushakku bihi faqad asaba al-qasim. Barang siapa berpuasa di hari yang diragu-ragukan, apakah besok sudah masuk 1 Syawal atau belum, maka itu telah durhaka kepada
Rasul yaitu kepada Rasul. Jadi kalau nanti ada perbedaan, kita yakin aja kita mau ikut yang mana, lusa atau besok. Ya saya yakin. Kalau belum yakin, ya sudah teruskan. Yakin artinya masih ragu, teruskan. Jadi tidak boleh ada keraguan. Ini salah satu hadis yang dijadikan alasan mesti melihat dari kata-kata wa idza ra'aitumu. Ya. Pada riwayat lain beliau bersabda, sumu, ya, berpuasalah biru'yatihi dengan melihat. Jadi ini diartikan lihat dalam arti melihat dengan mata. Wa aftiru, dan berbukalah biru'yatihi dengan sebab melihat. Ini yang kemudian orang beranggapan harus melihat, wajib melihat, yang mereka sebut inkar ru'yah. Jadi walaupun hitungannya sudah masuk, tetapi kalau tidak nampak, karena ada ketentuan harus di atas 2 derajat. Ya. Itu kenapa 2 derajat? Karena dengan ketinggian 2 derajat itulah bisa mampu dilihat dengan mata. Fa in humiya, jika dimendungkan alaikum fa akbiru adat. Jadi kalau dimendungkan ya sempurnakan. Jadi hari ini sama dengan tadi. Kalau mendung, sempurnakan Syabannya menjadi 30 hari. Jadi menurut saya kalau hisab sudah tidak ada mendung karena bisa dihitung. Yang penting kalau hisab itu hitungannya ada, tidak mesti harus dilihat. Jadi saya sepakat dengan itu karena memang yang wujud yang ada itu tidak mesti bisa dilihat. Karena orang tidak tahu apa yang ada di kantong saya. Misalnya ada uang, ada, tapi tidak bisa dilihat. Makanya saya yakin dengan hisab. Ya. Tetapi kalau ru'yat mendahului hisab, maka gugurlah hisab itu. Artinya perhitungannya mungkin masih besok, lusa, ternyata malam itu nampak. Ya sudah, gugur. Berarti perhitungannya kalah oleh saya. Jadi sumu diruyatihi, ya. Kalimat yang menjadi masalah di sini ruyat. Ruyatihi diartikan melihat langsung. Padahal seperti yang saya katakan, ro'a, yaro itu bisa melihat langsung, bisa tidak langsung, bahkan bisa berarti mengetahui. Dari yang memberikan hisab. Jadi hisab kita harus sempurna. Alasannya kita berpegang pada firman Allah di surat Yunus ayat 5. Di sana Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala syamsu diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab." Walladzi, ini Allah, ya. Dialah Allah yang telah menciptakan syamsa, matahari, dia sebagai penerang, wal qamar, dan menciptakan bulan, nuran, sebagai cahaya, wa qaddara, dan ia Allah ini tentukan perjalanannya itu, perjalanan bulan dan matahari, lita'lamu, agar supaya kamu dapat menghitung, mengetahui ada sini wal hisab, bilangan tahun dan perhitungan. Jadi ini dasar hisab itu. Jadi Allah menjadikan bulan dan matahari tidak sekedar untuk penerang, tapi juga ada tujuan lain, yaitu menghitung perjalanan hari, ya, perjalanan bulan. Nah ini
satu dasar ilmu hisab itu. Tetapi ilmu hisab ini memang belum diamalkan, belum dipraktekkan ketika zaman Rasul, karena memang Rasul yang ummi ya, tidak bisa membaca, kaumnya juga tidak pandai membaca dan menulis. Tapi dasarnya ada itu. Jadi lafaz agar supaya kamu dapat menghitung bilangan tahun-tahun secara tidak langsung mengakui adanya ilmu falak. Jadi inilah dasar yang pokok. Pada zaman Rasulullah ilmu hisab belum digunakan. Ya, tadi seperti saya katakan, karena Rasul sendiri disebut kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa melihat, membaca dan menulis. Ini dinyatakan dalam sebuah riwayat ya. Inna ummatun ummiyah ya. Kami adalah satu umat yang ummi. La naktubu wa la nahsub. Kami tidak pandai menulis dan kami tidak pandai membaca. Asyhadu hakada wa hakada. Bulan itu begini dan begitu. Yakni maratan tis'atan wa ishrin. Terkadang 29 hari wa maratan salatina. Jadi kami tidak pandai gitu-gitu. Makanya kami tidak menggunakan ilmu hisab. Tapi ilmu itu sendiri ada dasarnya di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa disalahkan mereka yang menentukan yang lewat hisab. Seperti kalau ini Muhammadiyah katanya hisab dari jauh hari sudah menghitung. Ada yang harus melihat, ada yang memadukan keduanya. Hisabnya iya, untuk melihat itu pun perlu hisab. Perlu arahnya kemana, berapa derajat itu semua hisab aja. Makanya paduan kedua ilmu ini diperlukan. Jadi karena adanya dua cara menentukan awal Ramadan ini, maka kemudian muncul dua hukum. Yang pertama wujudul hilal. Jadi tadi yang beranggapan cukup wujud, cukup ada, tidak mesti dilihat. Dan yang kedua imkan ru'yah. Ini yang mengharuskan melihat, kemungkinan dilihat. Maksudnya dengan mata. Ini yang jadi perbedaan akhirnya, karena ada tapi terlalu rendah ya. Sehingga tidak bisa dilihat. Nah, itu sudah berbeda penentuannya. Seperti dikatakan dari awal, melihat ru'yat ya, melihat bulan hilal itu tidak mesti dilakukan semua orang, tetapi cukup sebagian. Ya, dari ayat tadi sudah cukup dengan kalimat minggu. Di sini ada riwayat ya yang begini menjelas. Jadi melihat hilal tidak mesti dilakukan oleh setiap individu, tetapi cukup diwakili oleh seorang atau sebagian orang. Ini berdasar riwayat. Ani bin Umar qala, jadi Ibnu Umar berkata, Tara an-nas al-hilal. Jadi orang melihat-lihat bulan, menanti-nanti terbitnya bulan. Fa akhbartu. Ini Ibnu Umar. Lalu aku kabarkan kepada Rasulullah, anni ra'aitu. Bahwasanya aku melihat. Jadi karena Umar ini Ibnu Umar ya, orang percaya, Nabi langsung percaya. Lalu Nabi pasal, Nabi puasa. Jadi Nabi sendiri tidak melihat, tapi menerima laporan dari Ibnu Umar. Wa amarun nas bisyami, dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa, mengikuti puasanya. Bahkan pada suatu saat terjadi ya, laporannya terlambat. Jadi sebelumnya sudah berpuasa. Begitu mendengar laporan, Nabi perintah membatalkan puasa. Sholatnya sudah besok, karena hari sudah siang. Ya begitu dulu. Sekarang komunikasi sudah lebih mudah. Jadi tidak harus berjalan kaki dulu, naik onta, naik ini kan, melihatnya itu. Kenapa Saudi menjadi ya, tempat yang kita jadikan panutan? Karena memang iklimnya atau secara geografis memang memungkinkan untuk lebih mudah melihat hilal. Nggak ada gunung-gunung, nggak ada apa. Kalau di sini kita kan kadang-kadang terhalang gunung, bukit dan sebagainya, sehingga tidak mudah melihatnya.
Kemudian ada anggapan ya, bahwa ketika seorang melihat bulan hilal ya, itu dianjurkan berdoa. Nah, saya makan di sini supaya menjadi perhatian bahwa doa itu sebetulnya lemah. Tidak ada tuntunan doa khusus ketika melihat bulan. Jadi ada yang berpendapat bahwa ketika seorang berhasil melihat hilal 1 Ramadan itu dianjurkan berdoa berdasarkan pada riwayat ini. Antol hatta bin Ubaidillah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal. Jadi bulan tanggal 1 itu disebut hilal. Qala Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Itu doanya. Jadi dari Tolha bin Ubaidillah, dia berkata bahwasanya Nabi apabila melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dia mengucap doanya, ya Allah, nampakkan dia pada kami dengan membawa berkah dan iman dan keselamatan dan mengungkapkan keislaman. Tuhan kami adalah Allah. Doanya bagus, tapi ibadah itu kan harus punya dasar. Kalau tidak, berarti berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Artinya kalau mau berdoa juga ya doa aja gitu. Jangan mengatakan dari Rasul gitu. Jadi penjelasannya gini, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya. Maksudnya kitab sunannya, Sunan Tirmidzi, hadis nomor sekian 3373. Ahmad dan Musnad dalam sunannya hadis nomor 374 dan Darimi dalam sunannya hadis nomor sekian. Kalau mau dicek. Setelah diperiksa ternyata hadis ini tidak sah karena di dalam sanadnya terdapat rawi bernama Sulaiman bin Sufyan al-Madani. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Di dalam susunan sanadnya terdapat Ali Al-Madani berkata, ia biasa meriwayatkan hadis-hadis munkar. Jadi rawi ini, yang Sulaiman bin Sufyan ini, biasa meriwayatkan hadis-hadis munkar. Kemudian Abu Hatim mengatakan, ia rawi yang lemah dan sering meriwayatkan hadis munkar. Jadi memang sering begitu. Ya'qub bin Syaibah berkata, ia mempunyai banyak hadis munkar. Ini apa? Literaturnya Mizan Rijal itu sebuah kitab tentang rijal orang-orang yang meriwayatkan hadis. Intinya hadis ini tidak terpakai ya, dan berarti tidak ada tuntunan berdoa gitu. Jadi karena hadis lemah jadi otomatis tidak terpakai. Lalu apakah boleh kita berdoa? Ya boleh aja, tapi tidak bisa dikatakan dari Nabi. Tidak bisa. Kalau meniru teks itu ya berarti niru dari Nabi nanti. Jadi doa aja, doa apa yang baik. Karena doa di luar sholat ini kan tidak tingkat. Jadi kesimpulannya ada beberapa kesimpulan. Jadi dari bahasan itu kita menyebutkan begini. Pertama, untuk menentukan awal Ramadan dapat ditempuh dengan dua cara. Jadi kita tidak perlu menyalahkan yang ru'yat dan tidak perlu menyalahkan yang hisab. Dua cara itu, ru'yat dan hisab. Kewajiban ru'yat tidak dibebankan kepada setiap individu tadi ya, tapi bisa diwakilkan kepada seorang atau beberapa orang. Yang ketiga, poinnya, puasa Ramadan terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Jadi tidak akan lebih dari itu ya. Kalau mengikut bulan Masehi ini kan
30, 31. Kalau Hijriah 29, 30. Bahkan kalau lihat seharusnya 29 lebih banyak, kecuali kalau mendung. Ini yang sekarang ini masih bingung, orang pakai hisab kok masih 30 hari. Itu yang tidak ngerti. Ya. Yang penting kedua cara itu digunakan menurut syariat. Kemudian bahasan lain yang kelanjutannya yaitu menyempurnakan bilangan Ramadan. Yaitu menyempurnakan bisa dengan arti 29 hari tadi atau dengan arti 30 hari. Di sambungan ayatnya Allah mengatakan walitukbirul iddata walitukabirullah. Walitukbiru adalah kamu sempurnakan iddah, bilangan puasa itu 29 atau 30 hari. Walitukabirullah, dan adalah bertakbir mengagungkan Allah ala ma hadaq, lantaran ia beri petunjuk kepada kamu, wala allakum tashkurun, dan agar supaya kamu bersyukur. Ayat ini dijadikan dasar wajib kita berpuasa 29 atau 30 hari. Bahkan ada yang mengatakan kita wajib menyempurnakan bilangan puasa yang tertinggal, misalnya karena sakit atau bepergian, itu harus disempurnakan. Meskipun jalannya tidak harus bulan itu, tapi tetap menjadi kewajiban untuk disempurnakan. Yang berikutnya adalah dijadikan dasar juga bahwa adanya takbiran di malam hari raya, karena di situ ada kalimat walitukabirullah. Jadi kita lakukan artinya dulu. Walitukbilu hendaklah kamu sempurnakan. Dari kata kami layak malu itu sempurna, kamal. Al-iddah hitungan, bilangan. Maksudnya bilangan bulan Ramadan hingga 29 atau 30 hari. Walitukabbiru, dan hendaklah kamu agungkan, kamu besarkan Allah. Ini takdir. Alama sebagaimana ya, hadakum dengan apa yang Allah ajarkan. Jadi artinya takbir-takbir itu ada ketentuannya. La'alakum, agar supaya kamu. La'ala di dalam bahasa Arab itu mempunyai dua pengertian. Ya. Kalau sumbernya dari Khalik, yaitu Allah, la'ala itu berarti kepastian. Jadi pasti kamu. Tapi kalau sesama manusia menggunakan lafaz ta'ala itu biasanya untuk harapan. Seperti ayat puasa itu kan la'allakum, itu dia pakai la'ala. Itu menunjukkan pasti. Di sini juga dikatakan la'allakum tashkurun, ya, agar supaya kamu, jadi supaya kamu ya, pasti kamu akan bersyukur. Jadi wajib kamu bersyukur kepada Allah. Jadi walitukbirul iddah, hendaklah engkau sempurnakan bilangan, mempunyai dua pengertian. Iddah itu yang saya sebut, pertama menyempurnakan bilangan Ramadan 29 hari atau 30 hari, karena kemungkinannya dua. Yang kedua, menyempurnakan hari-hari yang ditinggalkan karena sakit atau bepergian. Karena yang boleh mengganti puasa itu, yang wajib mengganti ya itu. Kalau karena min kumaridan aw ala safarin, fa'idatun min ayamin ukhra. Karena siapa di antara kamu sakit atau bepergian dalam mengganti di hari lain. Jadi ini termasuk pengertian ayat ini. Jadi menyempurnakan itu bisa dua, menyempurnakan puasa ya dalam 1 bulan penuh, atau menyempurnakan puasa-puasa yang ditinggalkan karena bepergian atau karena sakit. Nah, tinggal nanti dalam pembahasan fikihnya itu kan kapan harus mengganti, itu sebuah soal lain. Firman-Nya walitukabirullah, dan hendaklah kalian membesarkan mengaku Allah dengan takbir dan tahmid.
kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ayat ini senada dengan firman Allah. Jadi ada firman Allah yang senada dengan ini tentang hajinya. Faidah bagaitu manasika. Ya, apabila kamu telah selesaikan ibadah haji kamu, fadhkurullah, maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut kadzikrikum abaakum, sebagaimana kamu menyebut nama bapak-bapak kamu atau dengan sebutan yang lebih dari itu. Au asyadda dzikra. Jadi ini maunya menyamakan ayat tadi dengan ayat puasa tadi dengan ayat haji. Setelah selesai haji, para jemaah diperintah untuk membesarkan Allah bertakbir. Begitu juga dalam hal berpuasa. Makanya kemudian muncul anggapan ada tuntunan bertakbir di malam hari raya itu. Dari ayat ini di atas ada yang beranggapan bahwa pada malam hari raya kita diperintah bertakbir keliling. Oleh karenanya diadakanlah takbir keliling sebagaimana yang kita saksikan pada setiap malam hari raya. Ini kan kalau ditanya mereka selalu mengatakan syiar, tapi syiar itu sendiri sebetulnya harus punya alasan. Jadi ketika berbicara ibadah itu rasio akal kita tidak terpakai. Tidak bisa dengan akal. Kalau dengan akal memang baik, tapi dalam pandangan agama itu harus ada tuntunan. Harusnya kita melihat kapan Rasulullah itu bertakbir pada satu Syawal itu. Untuk menguatkan pendapatnya, golongan ini membawakan riwayat. Jadi di samping ayat ini, golongan ini juga membawa hadis. Man ahya lailatul fitri wa lailatul adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Ini hadis yang kita jadikan alasan untuk adanya takbiran di malam hari raya. Barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri, menghidupkan dengan takbiran, dan menghidupkan malam Idul Adha, niscaya hatinya tidak akan mati. Di hari semua hati akan mati. Jadi di hari kiamat itu hidup terus hatinya. Jadi golongan ini menerjemahkan kalimat menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan arti dengan cara bertakbir pada malam Idul. Berdasar pemahaman inilah kemudian diadakan takbiran, ya, baik di masjid atau di jalan-jalan. Jadi kalau dilihat memang baik syiar, tapi kembali lagi apakah ada tuntunannya dari Rasul atau tidak? Ini penjelasan tentang status hadis. Hadis yang dibawa golongan ini tidak sah, bahkan tergolong hadis maudhu. Hadis maudhu artinya hadis palsu. Karena pada sanadnya terdapat Umar bin Harun al-Balqi, ya, yang ulama hadis sepakat melemahkannya. Bahkan Ibnu Ma'in di dalam dan Ibnu Jauzi menyebutnya sebagai kadzab. Kadzab itu berdusta. Kalau sekali berdusta tidak disebut kadzab. Kalau sudah kadzab itu selalu berdusta. Hadis begini tentu tidak terpakai dan dikategorikan maudhu. Referensinya, takbiran yang dicontohkan Rasulullah itu sebagai riwayat adalah sebagaimana riwayat yang kita tahu ketika berangkat dari rumah menuju tempat sholat. Memang riwayatnya tidak langsung dari Nabi, hanya sampai pada sahabat. Jadi anak Umar karena idza qada yaumal fitr wa yaumal adha yashhadu bi takbir. Jadi ketika pagi hari, ya, hari Idul Fitri dan Idul Adha, Umar menjaharkan, mengeraskan takbir di jalan hatta ya'tiya musalla, sehingga sampai di musalla. Musalla di sini maksudnya tanah apa? Bukan musalla bangunan ini, tapi tanah apa? Tsumma yukabir, jadi sampai di musalla pun kemudian bertakbir lagi hatta ya'tiya imam, sehingga imamnya datang. Lalu berhenti.
Itulah yang dicontohkan, ya, takbir yang dicontohkan oleh Rasul dan diriwayatkan di sini melalui sahabat. Jadi tidak langsung Nabi memang, tapi sahabat, dan ini bisa menjadi ijma, kesepakatan sahabat, atau kalau tidak marfu' hukmah. Jadi hadis yang dilakukan sahabat tetapi status hukumnya marfu'. Maka saya beri komentar, meskipun riwayat di atas hanya menceritakan perbuatan sahabat Ibnu Umar, tapi dianggap sebagai ijma sahabat. Kenapa? Karena tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Jadi karena tidak didapat riwayat lain yang menerangkan bahwa ada sahabat yang tidak menyetujui perbuatan Umar, jadi tidak ada bantahan. Bahkan ada riwayat yang justru mendukung perbuatan Ibnu Umar tersebut. Bahkan riwayat yang ada justru menguatkan perbuatan Ibnu Umar. Jadi kita ini beranggapan kalau seorang sahabat mengatakan saya melihat Rasulullah melakukan ini dan itu, maka ini meskipun perbuatan sahabat, hukumnya sama dengan perbuatan Nabi. Karena tidak mungkin seorang sahabat berani berdusta atas nama Nabi. Seperti Utsman misalnya berwudu, itu murni perbuatan Utsman, tapi kemudian disandarkan kepada Nabi. Di akhir riwayatnya yang disebut, ya, Ra'aitu Rasulullah SAW tawadu'a misla wudu'iha. Saya pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wudhu saya ini. Nah, ini tidak gampang. Tidak mungkin Utsman berdusta. Ya, sudah jaminan bahwa sahabat-sahabat itu tidak berdusta. Berarti sama. Yang dilakukan Utsman ini sama dengan yang dilakukan Rasul. Itu yang menurut istilah namanya marfu' hukmah. Hukumnya marfu'. Hukumnya marfu' artinya hukum yang sampai kepada Nabi, meskipun perbuatan sahabat. Dari seperti ini juga Umar mungkin tidak berani dia melakukan kalau tidak ada contohnya. Ini sahabat lain dan Zuhri, karena nas katanya juga biruna filaid, bertakbir pada hari raya. Ina yakhrujuna min manazilihim, ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka, hatta ya'tul musalla, sehingga sampai ke musalla malam, wa hatta yakhrujul imam, dan hingga imam keluar, artinya muncul imam berjalan. Wa idza kharaja imam sakatu, ketika imam keluar mereka diam. Wa idza kabara kabar, jadi ketika itu menunggu komando imam. Jadi riwayat Zuhri ini memperkuat riwayat Ibnu Umar tadi, bahwa begitulah yang disunahkan Rasulullah bertakbir pada 1 Syawal, jadi bukan pada malam hari raya. Sanad riwayat di atas sudah dinyatakan sahih oleh Imam Nasir Al-Albani. Kalau Albani mengesahkan itu ya insyaallah sahih ya. Dalam kitab Irwal Qalil, riwayat Zuhri ini memperkuat bahwa para tabi'in juga melakukan seperti yang dilakukan Umar. Di Zuhri memang bukan kata ya, jadi tabi'in melakukan seperti yang dilakukan Umar. Artinya takbiran-takbiran yang kita saksikan di malam itu sebetulnya tidak ada dasar. Mereka kan selalu beralasan masa takbir aja nggak boleh. Masalahnya kan bukan takbirnya tapi contohnya. Hanya untuk penyampaian kita harus berhati-hati karena itu sudah menjadi budaya mereka. Bahkan ada yang menyalahartikan takbiran itu dengan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak didasarkan pada tuntunan agama. Kemudian ucapan takbir sekedar tambahan bermacam-macam. Jadi ada beberapa, saya kutip beberapa teks takbir itu. Pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud tersebut di dalam kitab Umdatul Qaari. Ini salah satu syarah dari Sahih Bukhari. Jadi lafaz yang bikin Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi yang ada riwayatnya dan sahih bisa diamalkan. Jadi yang di atas sekali di sini Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali.
tiga. Kemudian Ibnu Umar juga dalam satu riwayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang begitu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Ibnu Umar. Ada lagi Ibnu Abbas ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir sama ya. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Riwayat di sini yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya ini perlu kita ketahui supaya tidak mudah menyalahkan orang. Mungkin kita nggak biasa, tapi orang itu mengamalkan itu dia punya alasan. Kemudian dari Abdurrahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tapi memang jarang ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad di 1 halaman 126 disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hampir sama dengan yang di atas. Dalam Sunan Daraqutni juga ada riwayat An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah idza shalat subah. Jika salat ini kejadiannya waktu haji, apabila dia salat subuh min hodatin al-arafah, pada hari Arafah itu, yukbilu ala ashabihi fayaqul, dia menghadap ke sahabat-sahabat dan berkata, Allah kalian, adalah kalian kembali ke tempat kalian, wa yaqul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Jadi bedanya dengan yang biasa itu yang 2 kali takbir, ini 3 kali. Itu yang dilakukan di riwayat dari Qurni. Secara sanad hadis di atas lemah yang dari Qurni. Lafadznya hampir sama dengan riwayat Ibnu Mas'ud yang di awal tadi. Hanya pada riwayat dari Qurni takbirnya 3 kali. Sedangkan pada riwayat 15 hanya 2 kali. Jadi kita amalkan saja yang kita masuk. Tegak diri, ini kan diri, ya, diri tapi berapa ditakbir. Jadi kesimpulannya wajib menyempurnakan bilangan bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Itu jadi ambil dari walikud bil idzah. Wajib membesarkan nama Allah, bertakbir maksudnya setelah menyelesaikan puasa Ramadan, yaitu bertakbir ketika berangkat dari rumah ke musala. Jadi yang ada tuntunannya itu, yang malam hari raya tidak ada tuntunannya. Kami sendiri dipanggil takbir, tapi belakangan setelah tahu ya ini ada kegiatan dulu paling sering mulai takbir karena sering berbeda kan. Setelah tahu bahwa tidak ada dasar, tidak ada masalah. Itu tetap takbir. Ya, kalau itu kabirullah tidak mesti malam itu, tapi bisa pokoknya selesai memasuki 1 Syawal dan caranya ketika berangkat dari rumah sampai ke musala. Demikian pembahasan kita malam ini. 2 ayat itu dan insya Allah pada kajian-kajian yang akan datang kita bisa lanjutkan pada pembahasan yang lain memasuki doa. Sedikit sebelum mengakhiri pertemuan saya mengingatkan jamaah sekalian bahwa sebentar lagi akan datang hari Natal, yang mereka sebut hari Natal. Hari Natal itu sebenarnya Maulid, cuman dia bahasa Portugis. Natal. Cuma yang dimaksud Natal yang lahir di sini bukan Nabi Muhammad, tapi Isa alaihissalam. Bahkan menurut keyakinan kaum Nasrani, ya, nah, itu Tuhan mereka, ya, Tuhan Yesus. Jadi hal yang perlu saya ingatkan bahwa ada hal yang kelihatannya sederhana, tetapi yang mempunyai konsekuensi yang berat. Banyak teman-teman biasanya nggak enak dengan temannya yang beragama Kristen terpaksa mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal sebetulnya bukan sekedar ucapan, tapi dia adalah pengakuan terhadap etikat mereka. Jadi mengucapkan selamat hari Natal itu syirik.
Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka, bertentangan dengan dia, kita. Jadi bukan semudah itu, bukan nggak niat apa-apa, cuma mengucap nggak niat, mengucap. Kalau kata Hasan dulu, kalau berbuat sesuatu tidak niat itu gila. Orang yang menghormat bendera tidak niat apa-apa, dia gila. Tentu ada niat, ya. Ada etika, ada keyakinan. Jadi seperti itulah. Apalagi kita hadir di dalam seremoni mereka. Jadi tidak sebatas itu. Seremoni ini ada peringatan matanya. Kita bukan tidak dengan Nabi Isa ya, kita sangat mencintai Nabi Isa dan Al-Quran sendiri lebih banyak menyebut Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi sebagai Nabi Allah, bukan sebagai Tuhan mereka. Nah, yang diyakini kaum Nasrani itu kan ini Tuhan. Jadi biarin aja mereka. Kalau mereka mengucapkan selamat hari raya kepada kita ya enggak apa-apa. Tapi kita tidak perlu. Dan itu tidak perlu disalahkan. Meskipun ada pendapat sebagian ulama kita katanya membolehkan karena tidak berniat apa-apa untuk menjaga toleransi tidaklah berarti membenarkan. Tidak toleransi tidak benar, tapi membiarkan mereka melakukan itu toleransi. Bahkan dulu Bapak Muhammad Nasir mengatakan sebenarnya toleransi agama tidak ada. Yang ada itu toleransi rasa beragama. Jadi kalau orang Kristen melakukan hari Natal silakan, kita nggak usah ikut-ikut. Lakum dinukum waliyadin, itu prinsip kita. Bagi mereka agama mereka dan bagi kita agama. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Yang penting. Jadi meskipun ada fatwa membolehkan, kita tetap yakin saja bahwa selamat hari Natal adalah pengakuan terhadap etika keyakinan kaum Nasrani. Mengikuti etika mereka, ya sih. Tuhan itu hanya Allah. Mereka punya Tuhan anak, Tuhan Bapa dan sebagainya. Jadi itu yang perlu barangkali kadang-kadang orang dalam pergaulan menjaga perasaan sehingga mengorbankan akidah. Ketika berhadapan antara perasaan dan akidah, ya tentu akidah yang menangkan. Jangan kita disodori minuman keras, takut tersinggung kemudian diminum. Kita harus yakin. Kalau kasus lain, ya, kenduri selamatan, kita tidak sepaham, silakan mereka. Ini toleransi namanya. Jadi toleransi itu bukan mengikut, tapi membiarkan mereka melakukannya, dan kita tidak ikut sama sekali, karena itu beribadah namanya. Jadi mungkin itu pesan, ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah tetap menjaga iman dan akidah kita tetap kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Demikianlah kajian malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat khususnya kepada saya dan kepada yang hadir sekalian. Sekali lagi, semoga Allah memudahkan semua yang kita lakukan dan kita selalu berada di dalam lindungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau soal silakan terbuka ya. Pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana kalau kita umat Muslim merayakan tahun baru Masehi? Jadi merayakan tahun baru juga bukan budaya Islam, itu budaya non-Muslim. Bahkan kami termasuk yang beranggapan tidak perlu merayakan tahun baru Islam. Jangankan tahun baru ini, tahun baru Islam, kalau di pesantren masuk seperti biasa. Ya, mungkin itu kita jadikan momen, ya, momen memulai sesuatu perubahan dan sebagainya. Tapi peringatan-peringatan hari raya kita itu kan cuma Idul Fitri, ya Idul Adha. Sudah.
yang kita ambil manfaatnya dari tahun baru ada potongan harga biasanya itu kan itu manfaatnya. Jadi kita tidak perlu merayakan, tapi kalau orang merayakan ya, kalau tahun baru nampaknya tidak terlalu banyak. Ini seperti Natal, Natal memang mengarah kepada kiri. Tahun baru itu kan kita besarkan bajaknya, tapi kan kalau di Indonesia atau di tempat lain mungkin justru jadi momen-momen maksiat. Jadi tidak ada ajaran di dalam Islam memperingati tahun baru, termasuk Hijriah. Orang Islam merayakan Hijriah itu dengan muhasabah, mengadakan perhitungan, introspeksi, koreksi diri, itu maksudnya. Bukan dirayakan dengan menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Dan seperti itu. Jadi kita nggak usah lah ikut-ikutan, biarkan orang melakukan itu. Kalau orang-orang kafir nanti memberi kita hadiah di hari raya, ambil aja. Tidak ada urusan, ya. Tapi kita tidak perlu. Kita tidak mengakui Natal itu hari lahirnya Tuhan Yesus. Itu masih diperselisihkan kok apakah benar 25 Desember dan sebagainya. Ini ada nanti tulisan tentang Natal, ya. Kita dibaca ini. Ini tentang menghadiri Natal. Jadi dari banyak nanti. Memang di sini tidak disinggung tentang mengucapkan hari Natal, tapi menghadiri seremonial. Sebab ada yang menganggap seremoni bukan agama. Nanti di sini diterangkan bahwa itu agama. Ini makalah pernah disampaikan di Ewanisme. Satu lagi berkaitan dengan Natal. Kebetulan mertua saya adalah seorang Nasrani dan istri saya dulu Muslim. Kami selalu menanti apa yang harus kami lakukan pada saat mertua saya sudah otomatis setiap Natal akan mengundang mungkin yang sanak saudara, termasuk keluarga. Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang Muslim? Terima kasih. Jadi yang dia harus dilakukan adalah dia memberi pengertian, ya, pengertian dengan cara yang baik, kan? Kita bagaimana caranya, mungkin tak pasti yang tahu bagaimana cara. Orang akhirnya akan menerima apabila kita menyampaikannya dengan baik. Kalau kita istilahnya ngenyek, ya mungkin orang tidak mau terima. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Ustaz Heri, ya, ketika dia itu menyatakan keislamannya pada tahun 2002. Dia berkata kepada kedua orang tuanya dengan baik dan sangat sopan bahwa mohon maaf Pak Papi dan Mami, katanya, saya tidak bisa mengucapkan selamat Natal karena itu bertentangan dengan ajaran agama saya. Dan dia waktu itu siap dengan segala risiko. Tapi justru dengan penyampaian yang begitu lemah lembut, katanya, justru orang tuanya menghormati. Dan sampai sekarang orang tuanya yang kafir itu masih mendukung dakwah, katanya, memberi sumbangan. Jadi saya pikir begitu. Kita harus buktikan dakwah kita ini baik. Jadi Islam itu prinsipnya tidak memaksa orang lain di luar Islam. Jadi la ikraha fid-din itu kepada orang di luar Islam. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, orang harus wajib melakukan. Itu tinggal teknis, Pak. Mungkin makan waktu, tidak bisa perlahan. Perubahan itu tidak bisa langsung. Khomer saja ketika diharamkan itu melalui proses 3 tahap pengharaman khomer, tidak langsung. Kenapa? Karena asalnya sudah membudaya. Sampai para sahabat sendiri minum khomer. Karena memang boleh, bukan haram, kan? Belum 3 tahap sampai saya pikir begitu. Yang salah yang Kalau kita orang Muslim kan nggak boleh bertasya sama
Betul, Pak. Dan kedua, bagaimana kalau kita itu menghadiri takbir? Kita orang Muslim, tapi menghadiri takbir. Menghadiri Ngapain? Acara pemakaman. umat Hindu kebakaran itu. Ya. Pemakaman. Pemakaman. Nah, saya koreksi bahwa sebenarnya tidak ada larangan mengantar jenazah kafir. Hanya yang dilarang kita mungkin tata cara yang dilakukan. Karena pada suatu saat itu kan ada hadis mengatakan kalau kita lagi duduk, kemudian ada jenazah lewat, itu kan disuruh berdiri. Pada suatu kali ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, Nabi berdiri. Memang ada jenazah lewat, tapi sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu kan mereka kafir. Ya, tapi dia kan jiwa juga. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sama aturannya. Kita boleh kirim jenazah, tapi tidak ikut dengan tata cara aturan mereka. Nah, aja sebagai manusia, sebagai jiwa, satu jiwa. Jadi kalau mau tadi menghadiri itu ngapain? Nah, itu sudah beda ya. Kalau hanya sekedar menghadiri, nggak ada artinya. Mau melihat gitu ya. Kan tidak ada upacara apa-apa, tidak ada ucapan apa-apa, cuma mau melihat mungkin ya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau terlibat dalam satu tata cara, ini yang tidak boleh. Kalau melihat kan nonton ya. Kalau mau halal ya di video dulu jadi tonton jadi lihat videonya kan apa. Sekarang mudah. Ada yang lain? Ya. Kembali pada hari raya Idul Adha itu takbirannya kan nyampe 3 hari. Oh iya. Itu biasanya habis sholat nyampe 3 hari itu apa ada itu? Ada, tapi tidak menutup setelah sholat. Jadi yang kita tetapkan itu mungkin pertimbangannya mungkin karena ngumpul, gitu. Tapi tidak boleh dijadikan ketetapan. Nah, seakan-akan setelah habis sholat waktu takbir, ya. Penetapan ini yang tidak boleh. Seperti penetapan kulit hanya hanya sholat subuh. Itu kan tidak berarti tidak boleh kulit di subuh. Penetapan hanya subuh ini yang tidak boleh. Jadi tetap ada memang anjurannya sampai hari ketiga atau itu setelah asar. Yang salah itu mungkin penetapannya, karena penetapannya dituntut dalil. Kan dia menetapkan setelah sholat waktu rame-rame takbir, ini yang nggak ada contoh. Tapi kita takbir aja di rumah atau di mana ya juga. Karena tidak ada tuntunan jelas, jadi dalam bentuk apapun kita boleh bertakbir.